Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa subscribe, like, dan juga kok. Oke. Jangan lupa di vlog ya guys. Kok di vlog? Bukan dong sawangan jantungku, kemarin kamunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Ketemu sama Mas di kesempatan hari ini di ke-8 April 2024. Apa kabar semuanya? Gimana kabar semuanya? Gimana kabarnya? Sehat? Sehat semuanya ya. Semoga dalam kondisi yang baik selalu. Asik. Ayo masih. Semoga teman-teman di rumah dalam kondisi yang selalu baik. Amin. Baik rezekinya, baik keadaannya, dan lain-lainnya ya. Selamat berpuasa untuk yang sedang menjalankan ibadah puasa. Tetap semangat pastinya ya. Yang sedang mempersiapkan apa ya? Kebutuhan Ramadan, kebutuhan Lebaran, kemudian ada yang lagi masak atau sekarang lagi mudik OTW. Bismillah pokoknya untuk yang sedang masak-masak semoga lancar. Yang mudik juga semoga selamat sampai tujuan, mangkat lan mulie, tidak ada gangguan apapun. Amin ya Allah. Semangat pastinya ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber dalam dan juga luar negeri. Selamat bergabung untuk yang baru pertama kali nonton video ini, yang sudah sering bolak-balik atau yang baru. Kalau belum subscribe, subscribe dulu. Pencet tombol loncengnya, kemudian di like, dibantu share ke media sosial yang kalian punya. Jangan skip iklan yang pendek yang panjang boleh. Buat yang mau nyawer, ada tombol terima kasih atau super thanks di bawah video yang bisa kalian manfaatkan buat nyawer Mas Tulus ya. Terima kasih orang baik, semangat selalu pastinya. Yang sakit semoga cepat sembuh. Yang sedang punya masalah semoga cepat selesai. Yang sedang kurang baik keadaannya semoga segera Allah rubah jadi baik. Yang tidak lancar rezekinya semoga lancar lagi, amin. Yang sedang punya tanggungan hutang piutang semoga Allah lunaskan hutangnya, amin ya Allah. Semangat, 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 semangat. Jangan ngeluh, aku nggak punya kue, aku nggak punya baju. Mas Tulus itu, jangankan kue, harap cukur gitu mikir pindo. Nih, liatin. Mas Tulus rambutnya keteli. Harap cukur, mikir. Saking apa? Saking apa ngerti? Saking tipis. Tak nikmati loh, Rek. Jadi kita harus sama-sama semangat tentunya ya. Oke, di video ini sesuai dengan judul Mas Tulus mau bahas terkait dengan gerhana matahari yang terjadi hari ini sesuai dengan request kalian semua. Ada hal menarik apa yang bisa kita baca? Ada hal menarik apa yang bisa kita lihat di balik gerhana matahari pada tanggal 8 April 2024? Nanti kita detailkan, nanti kita jelaskan sejelas-jelasnya, tapi nanti ya. Sebelumnya, saya masih ingatkan terus ke teman-teman, kita punya kegiatan yang biasanya kita lakukan di setiap Jumat akhir bulan, yaitu sedekah nasi box. Minta doanya teman-teman, mudah-mudahan sedekah nasi box kita masih Allah izinkan ada. Amin. Semoga sedekah bumi juga masih Allah izinkan segera terlaksana. Amin ya Allah, dengan jumlah yang sebanyak-banyaknya sesuai dengan keinginan dan juga kehendak Allah. Amin.
Teman-teman yang masih pengen bantu sedekah nasi box, caranya gampang. Cek kolom deskripsi, transfernya Rp12.000 untuk satu nasi boxnya ya. Maksimalnya unlimited, silahkan cek di kolom deskripsi rekeningnya BRI atas nama Tulus Rianto. Kalau untuk rekening Permata, biasanya Mas Tulus sematkan untuk apa? Untuk sedekah bumi. Terus di mana letaknya Mas Tulus? Di kolom komentar paling atas Mas Tulus sematkan ya. Oke? Terima kasih tanpa terkecuali untuk semuanya yang sudah membantu. Saya hanya bisa berdoa mudah-mudahan amin. Allah terima pahalanya sesuai dengan niat yang dihajatkan. Amin ya Allah. Juga semoga sedekahnya jenengan bertukar dengan rezeki yang berkah melimpah ruah. Amin. Bertukar dengan kesehatan, bertukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya. Semoga sedekahnya jenengan juga jadi media pendorong doa untuk hajat baik jenengan segera Allah kabul. Amin. Dan yang bersedekah ke Mas Tulus mudah-mudahan amin ya Allah. Segala bala musibah dijauhkan dan disedekahnya tadi dijadikan menjadi tolak bala untuk jenengan yang bersedekah. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Matur sembah nuwun, terima kasih banyak. Pokoknya harus selalu semangat ya. Semangat. Aku gatel rek guluku rek, tapi ya wis lah ra apa-apa lah ya. Yang penting lah ya aku tetap menemani kalian loh gitu loh, dengan keceriaan, dengan kebahagiaan yang ini. Sehat berkah melimpah untuk semuanya pastinya. Tetap harus semangat, tetap berpikir baik ya. 8 April 2023. Kita kita sedang mengalami yang namanya fenomena gerhana matahari. Sayangnya, fenomena ini hanya bisa disaksikan di Amerika dan Meksiko, juga wilayah-wilayah GMT yang lain. Kalau di Indonesia sendiri tidak bisa disaksikan ya. Apa yang bisa kita simak nanti? Sebetulnya secara umum saja, gerhana bulan ini adalah sesuatu kejadian yang biasa-biasa saja. Fenomena alam memang sudah bisa diprediksi, bisa dilihat, bisa dihitung, kemudian juga bisa diterka oleh tim-tim tertentu atau yang menaungi bidang itu. Jadi ini hal biasa. Tetapi kalau dalam Islam, dalam segi pandangnya masyarakat Indonesia, ini banyak sekali mitos-mitos yang beredar seputar gerhana bulan ya. Dalam Islam sendiri, gerhana bulan adalah sebuah contoh atau sebagai pertanda bahwa salah satunya adalah pertanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Anjuran apa yang dilanjurkan ketika dalam masa gerhana? Sholat gerhana, sholat jamaah gerhana, banyak sedekah ya, perbanyak sedekah, kemudian berkhotbah menjelang selesai sholat gerhana. Jadi dalam Islam sendiri juga sudah dijelaskan bahwa ini adalah tanda kekuasaan Allah. Kelebihannya adalah kita diharapkan untuk sedekah, kemudian sholat gerhana dan lain sebagainya. Banyak amalan-amalan. Tetapi kalau dari segi orang Jawa nih bilang katanya gerhana bulan itu gambarannya adalah bulan yang dimakan sama Bathara Kala atau buto atau raksasa memakan bulan. Seakan-akan gambarannya seperti itu mitosnya. Padahal secara garis besar ini adalah fenomena alam biasa yang tidak sama seperti yang diceritakan oleh mitos-mitos orang Jawa selama ini beredar. Kemudian ibu hamil harus di bawah meja, telur itu harus dikasih abu katanya. Kemudian membunyikan bunyi-bunyi supaya apa? Supaya si buto tadi takut jadi nggak makan bulan, istilahnya gitu. Ini salah satu tradisi yang dilakukan oleh orang-orang di masa dulu. Nggak usah orang lain. Saya tahun 99 saya masih ngalamin itu. Jadi ketika gerhana bulan, aku disuruh nyiramin abu ke telur ayam yang ada di dapur. Kemudian kakakku lagi hamil pada waktu itu juga disuruh ngelus perutnya pakai abu dan suruh bunyi kentongan biar katanya butonya itu nggak jadi makan ya. Sebenarnya ini hal-hal yang sudah tidak mungkin masuk di otak dari para generasi Z ya. Kalau generasi milenial sekarang kayaknya nggak tahu soal itu. Tapi kalau saya pribadi karena usia saya masih sangat muda ya, saya pernah ngalamin itu. Saya pernah ngalamin suruh bunyiin kentongan. Saya juga pernah ketakutan pada waktu itu, nih apa sih kok ada buto makan itu. Jadi dulu kalau gerhana bulan itu kita nggak berani keluar teman-teman. Kita takut banget. Padahal mungkin ya orang-orang tua dulu mungkin tahu sebenarnya ini mitos sekali. Cuman dibuat seru-seruan aja untuk momen seru ketika buat anak-anak yang masih di bawah umur, dalam arti anak-anak yang seperti saya pada waktu itu masih kecil, masih muda.
yang belum mengerti jadi kayak lebih seru aja gitu. Cuman kita jadi lebih yang males jalan karena kita takut karena tadi mitos-mitos tadi. Padahal semuanya adalah sebuah mitos. Nah, baru-baru ini beredar kabar bahwa salah satu tanda munculnya Imam Mahdi. Imam Mahdi ini adalah salah satu makhluk Allah yang diizinkan akan memerangi Mbah Dajjal ketika sudah ada bersama dengan Nabi Isa alaihissalam. Jadi suatu ketika beliau berdua yang akan melawan Mbah Dajjal. Kalau muncul Al-Mahdi berarti sudah muncul Mbah Dajjal. Kemudian kalau sudah muncul mereka berarti kita sedang dalam kondisi kiamat, entah kubro atau kiamat yang lain. Jadi memang sudah mendekati kiamat. Katanya, konon katanya seperti itu. Karena terjadi di awal Ramadan, kemudian selama Ramadan ini terjadi selama 2 kali. Gerhana bulan dan juga gerhana matahari. Itu mitos-mitos yang beredar. Kalau bagi saya pribadi, teman-teman maaf, daripada kita berpikir atau menghitung. Oke, dalam Islam kita meyakini hadis ya. Ada tanda-tanda kiamat, ada tanda munculnya Imam Mahdi, kemudian jenis munculnya Imam Mahdi itu seperti apa. Ini sudah dijelaskan oleh Kanjeng Nabi. Jadi sudah dijelaskan, ini tuh tanda-tandanya seperti ini, hadisnya seperti ini. Dalam Islam kita diperbolehkan meyakini itu. Bahkan mungkin diwajibkan meyakini akan munculnya Imam Mahdi sampai jadi tanda-tanda kiamat. Tetapi secara garis besar kalau secara saya pribadi mendingan kita fokus ibadah ya. Yang pertama, serahkan itu semua kepada Allah, tidak perlu nyambung-nyambungkan semua fenomena-fenomena ini walaupun mungkin sedikit sarujuk atau selurus dengan hadis atau dalil yang beredar ya. Menurut saya sih seperti itu. Yakini saja prasangkanya yang baik dan fokus untuk ibadahnya kalau menurut saya. Jadi nggak perlu menyambung-nyambungkan dengan satu hal. Karena secara garis besar, kalau kalian bertanya secara pandangan metafisik, ini maaf, tadi kan dari segi agama. Kalau dari metafisik, Mas Tulus sendiri pandangannya, bener nggak sih gerhana matahari ini akan, artinya, sebagai akan munculnya Imam Mahdi, secara garis besar saya belum melihat itu. Maaf, dari segi pandang saya pribadi menjawab ya, saya bilang kalau sepertinya belum. Ya, sepertinya belum untuk munculnya Al-Mahdi di balik kejadian dua gerhana yang ada di bulan Ramadan ini. Jadi menurut saya pribadi secara garis besar tidak ya. Nah, kemudian dari segi mitos-mitos nih juga bisa mempengaruhi musibah katanya, akan mengarah ke musibah, bisa gerhana matahari ini bisa mempengaruhi musibah. Kemudian musibahnya akan besar, akan mengarah kemana-mana. Padahal yang kita tahu memang ketika gerhana atau ketika bulan purnama misalnya, pasti yang dihubungkan dengan bulan adalah siklus pasang surut air laut. Hanya itu saja. Selebihnya, secara ilmu pengetahuan, tidak ada bukti, tidak ada penelitian khusus yang menjelaskan bahwa gerhana matahari ini akan memicu, akan membuat atau menjadi pertanda sebuah musibah. Ini adalah pernyataan yang salah. Ini harus diperbaiki. Jadi memang terkait dengan hal-hal yang beredar selama ini memang mengatakan seperti itu. Mengarahnya adalah untuk bisa jadi pertanda buruk. Nah, tapi teman-teman, kalau kita hitung melalui angkanya, ya kita hitung lewat angkanya saja, lewat tanggal terjadinya saja. Kita nggak usah ngarah-ngarah kemana, karena ini kan nggak bisa diikuti di kita, tidak bisa kita lihat. Tapi teman-teman yang melakukan sholat juga diperbolehkan, tetapi mengikuti waktu kapan gerhana itu terjadi, dan kita mengikuti waktu sesuai dengan waktu yang di sana. Jadi sholat gerhana, sedekah untuk niatnya pas lagi gerhana, menurut aku juga boleh dilakukan. Makanya aku sih bismillah ya, mudah-mudahan hari ini aku bisa bikin among-amongnya di sore hari di tanggal 8 ini buat anak-anak Bajang. Jadi aku juga berniat sedekahnya bareng dengan gerhana matahari. Aku harapnya sih seperti itu. Mudah-mudahan semakin Allah ijabah, pahalanya diterima, disampaikan ke anak-anak Bajang yang Mas Tulus asuh. Amin. Tujuannya di situ, mudah-mudahan. Tapi ya nggak tahu sekali lagi tepat atau memang ibu-ibunya bisa masak atau tidak. Tapi harapan saya mudah-mudahan pas video ini tayang, saya lagi masak, lagi nyiapin among-among buat bayi-bayi Bajang ya. Amin. Nah, kalau dari segi pandang saya pribadi teman-teman, kalau kalian berpikir, oke, tadi Mas Tulus bilang kalau sebagai pertanda musibah besar tidak ada info konkret terkait dengan itu dan tidak ada bukti yang menyatakan bahwa mungkin yang namanya musibah itu bisa terjadi dipicu karena adanya dalam tanda kutip adanya gerhana matahari ini.
Padahal secara garis besar ini bukan pertanda dan tidak bisa dibenarkan pernyataan tersebut. Tetapi kalau dari segi pandang saya ketika saya ukur melalui tanggalnya, maaf, ini bukan pertanda baik. Jujur saya harus bilang. Ini gerhana matahari kita di tanggal 8 April 2024, saya garis bawahi lagi, ini bukan pertanda baik. Pertanda tentang apa Mas Tulus? Konkret sekali. Lebih ke arah musibah besar. Ya, lebih mengarah ke musibah besar sebetulnya. Kalau kita hitung musibah besarnya tadi kan, ini kan Mas Tulus bilang katanya musibah besar, pertanda musibah besar. Walaupun secara garis besar, secara ilmu pengetahuan nggak nyambung. Ceritanya nggak nyambung, karena gerhana ini kan nggak ada ngaruh-ngaruhnya dengan musibah sebetulnya. Nah, kalau dari Mas Tulus adalah pandangan ini pertanda musibah besar, lalu kalau dihitung melalui angkanya, apa saja yang bisa Mas Tulus prediksi? Apa saja yang bisa Mas Tulus ambil? Hal terkuat yang paling saya takutkan di angka 8/4/2024 adalah tsunami. Kenapa di situ? Kita hitung. 8 simbolnya adalah gempa. Simbolnya ada tanah, ya. Ini bisa jadi gunung erupsi, bisa jadi gempa besar, bisa jadi tanah longsor, kemudian juga bisa jadi kecelakaan yang terjadi di atas tanah. Simbolnya ini. Tapi dengan kekuatan berkali-kali lipat. 8 ini merupakan komponen terkuat. Kalau teman-teman hitung 1 sampai 9, 10 dong Mas Tulus yang paling banyak, tidak. Kalau dalam hitungan intuisi, 9 adalah angka terkuat, tetapi 8 ini kenapa dibilang kuat? Karena beda 1 angka dengan 9, tapi perbedaannya adalah 8 ini kalau misalnya terjadi musibah yang saya maksudkan tadi, ini berhubungan dengan korban yang cukup banyak. Ini yang saya perhatikan. Jadi justru saya melihat ini hanya sebatas intuisi teman-teman ya. Saya bisa salah. Jadi teman-teman nggak perlu mengartikan juga sejauh apapun. Tapi kalau dari hitungan saya mengarahnya adalah sesuatu yang berhubungan dengan tsunami. Kenapa saya menganggap di situ? 8 ini gempa besar. 4 ini air angin, kemudian ditutup dengan air. Angin. Dan gelombang dengan skala yang besar. Gelombangnya 2 kali lipat. Intuisi angka 8. Nah, 8 itu sendiri, ketika kita gambarkan di sini kita cairkan dulu. Tadi kan yang pertama saya paling dominan adalah tsunami sebetulnya. Ya, tsunami. Dan ini berlaku di 10, 12, 14, dan 2 hari setelah angka 8 intuisinya. Jadi kalau ada gempa besar dengan kekuatan besar ketika sudah tanggal 10 atau di tanggal 8-nya, Allahu Akbar. Atau di tanggal 8-nya, ini berarti masuk intuisi dari gerhana matahari, dari hitungan angkanya. Jadi gempa dengan skala besar, dengan air yang cukup banyak, dengan air yang bergelombang. Ini yang paling dominan. Yang paling utama yang saya perhatikan melalui angka 8/4/2024. Gelombang tinggi yang diakibatkan oleh gempa. Berarti makanya saya di sini artikan adalah tsunami arahnya. Artinya di sini. Kemudian kalau kita jabarkan lagi secara detail, apalagi komponennya Mas Tulus? Ya, tadi sudah saya sampaikan ada gunung yang erupsi secara besar, gempa, longsor dengan skala besar juga, air yang cukup banyak juga, masih ada gambaran banjir, berarti elemennya cukup lengkap. Angin juga ada tapi tidak terlalu dominan, tetapi ini salah satu hal yang paling saya takutkan juga. Dari beberapa hal yang disampaikan Crondol adalah memang salah satunya cuaca ekstrim. Cuaca ekstrim menjelang atau saat berjalannya tradisi mudik lebaran. Ini sudah disampaikan Crondol dan terverifikasi kemarin malam ya di tanggal 7 saya melihat postingan BMKG bahwa benar ada fenomena El Nino atau El Nino itu yang mengakibatkan cuaca ekstrim atau cuaca buruk saat mudik sedang berlangsung. Ini juga hati-hati karena intuisi salah satunya ketika saya jabarkan tadi adalah gempa besar, gunung erupsi, setelah itu ternyata longsor juga, setelah itu adalah kejadian kecelakaan di darat dengan korban yang cukup banyak. Hati-hati. Ya. Jadi 8 ini simbolnya tuh berkali-kali lipat teman-teman. Kalau 2 kali lipat mending. Ini bisa berkali-kali lipat ya. Jadi airnya banyak, gempanya juga besar, erupsinya besar, longsornya juga besar, kecelakaannya juga besar di darat. Ini yang saya lihat. Pertama, tadi gunung, longsor dan juga gempa besar. Kemudian kecelakaan di darat. Yang paling dominan saya baca di angka 8 adalah kecelakaan di darat dengan intensitas atau korbannya banyak sekali.
banyak sekali intensitas korban yang saya baca melalui angka 8. Ini salah satu hal yang mau tidak mau sepertinya juga karena di sekitar kita dan juga hadir di sekitar kita, dan saya melihatnya juga mengarah ke situ. Ya, teman-teman. Kemudian yang terakhir, intuisi yang saya baca melalui kejadian alam, kalau tadi perhatikan pertanda buruk ya, apalagi air yang sangat melimpah, wilayah-wilayah yang sudah terkena banjir kemungkinan bisa jadi banjir lagi. Wilayah yang sudah biasa jadi langganan banjir, sudah pasti ada banjir, kemudian juga yang tidak pernah banjir sekalipun, kalau dari intuisi angka 8, karena ini banyak sekali komponen airnya, bisa jadi terdampak banjir lagi. Jadi hati-hati. 4, ini simbolnya juga angin ya teman-teman. Jadi kecelakaan di udara juga masih sangat mungkin juga, hati-hati. Air cukup banyak, gelombang tinggi di air juga cukup banyak. Hati-hati saudaraku yang menggunakan transportasi laut dalam menjalankan tradisi mudiknya. Jadi ini komponen-komponen yang keluar dari beberapa hal yang saya perhatikan. Secara garis besar, di sini ada sebuah simbol kuat. Selain musibahnya besar, ternyata juga ada warning yang sangat kuat sekali. Bagusnya, saya melihat ada sebuah cover di angka 4 di tengah, 4 bagian belakang. Ada sebuah cover yang disatukan naungan dari energi tertentu. Saya tidak tahu ini energi apa, tapi ada sebuah energi yang menaungi kita, anak-anak atau cucunya yang mungkin sedang beranjak mudik. Ya, mudah-mudahan ini pertanda baik yang menganggap bahwa ini bukan pertanda maaf, ya, artinya kita akan lebih terselamatkan di jalan, kemudian juga lebih bisa mengkondisikan. Jadi hal-hal ini juga sangat muncul teman-teman, jadi hati-hati. Kemungkinan nah simbol tanah ini juga bisa jadi penghancur tanah ya, simbol air bisa penghancur tanah teman-teman. Jadi kalau misalnya mudik kalian dipengaruhi oleh tanah longsor atau dihalangi atau terkendala gara-gara tanah longsor, menurut saya pribadi ini juga salah satu hal yang sangat-sangat mungkin, sehingga bagi saya ini perlu diwaspadai. Kalau misalnya ada tempat-tempat yang akan kalian lalui ketika beranjak mudik, tetapi memang di pinggir bukit misalnya, dan yang pasti rawan longsor, atau wilayah-wilayah dengan kadar longsor. Maaf teman-teman, di sini mau gempa, mau gunung erupsi, mau tsunami itu sendiri, mau tanah longsor, mau banjir, semua ketika saya akumulasi dengan korban yang cukup banyak, sehingga perlu kewaspadaan bagi teman-teman. Maaf, saya hanya membaca intuisi lewat angka, saya juga bisa salah. Jadi belum tentu yang saya hitung ini benar, tapi tolong dicerna, tolong dicari tahu bahwa potensi kejadian gempa besar yang bisa memicu tsunami ini juga bisa saja ada di sekitar kita karena airnya cukup banyak. Seperti itu teman-teman. Hasil saya membaca intuisi di balik gerhana matahari di 8 April 2024. Naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan semuanya tidak terjadi. Semuanya aman terkendali. Allah jauhkan teman-teman yang nonton video ini dari musibah dan bala. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Semoga manfaat yang Mas Tulus sampaikan. Maaf, saya hanya membaca intuisi. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan atau mungkin saya teman-teman kurang suka dengan bahasa atau kosakata saya menyakiti, saya minta maaf. Tujuan saya tidak di situ ya. Tidak keminter, tidak ngajari, tapi di sini kita sama-sama belajar. Oke? Terima kasih, semoga manfaat. Jangan lupa terus jadi berkat antar sesama teman-teman. Jangan lupa terus jadi manfaat buat orang sekitar kita. Jangan lupa terus berdoa semoga semua makhluk selalu berbahagia dan dijauhkan dari musibah dan bala. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh nggih. Amin. Yang sedang seret rezekinya semoga dilancarkan lagi sama Allah. Amin. Teman-teman yang mungkin sekarang sedang dalam kondisi berjuang untuk kebutuhan Ramadan, Idul Fitri, semoga Allah cukupkan kebutuhannya. Amin ya Allah. Yang sudah kerja semoga kerjaannya awet, rezekinya berkah. Yang belum kerja semoga cepat dapat kerjaan. Amin. Yang sedang punya hajat, pengen dekat dengan jodohnya, pengen punya momongan, pengen punya rumah, pengen punya usaha, pengen naik haji, pengen umroh, pengen punya kendaraan. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang nonton video ini yang sedang punya hajat-hajat baik, semoga segera Allah kabul. Amin. Yang sedang menjual aset
kendaraan, rumah, dan lain sebagainya juga semoga segera terjual. Amin. Yang sedang dalam kondisi merintis usaha, semoga usahanya lancar. Yang jualan semoga laris manis. Amin. Teman-teman yang saat ini sedang dalam kondisi kurang baik keadaannya, semoga segera Allah jadikan baik. Amin. Yang nonton video ini juga Mas Tulus, semoga termasuk orang-orang yang dihindarkan dari virus, penyakit, bala, fitnah, dan hal-hal yang tidak baik untuk kita semua. Amin ya Allah. Amin ya Allah, amin ya Allah. Atur sembah nuwun, teman-teman tetap semangat pastinya dalam menjalankan ibadah puasa. Sepertinya video ini akan Mas Tulus tayangkan di tanggal 8 April 2024. Semoga tepat waktunya ya. Oke, terima kasih Mas Tulus, pamit mundur. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Jangan skip iklan, yang mau nyala ada tombol terima kasih. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu. Marah-marah sih. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.